busuk akar, busuk bonggol, busuk batang, busuk cabang, dan busuk pucuk. Penyebab busuk pada adenium bisa berbagai macam sebab. Beberapa faktor yang bisa menjadi penyebabnya adalah media tanam yang sudah tidak layak, hama dalam media penanaman, dan musim hujan yang cukup panjang. Atau pasca penanaman kembali, setelah penggantian media tanam. Dan banyak lagi, yang bisa jadi penyebab busuk pada tanaman adenium. Bahkan seringkali, busuk dimulai dari luka yang kecil pada akar yang tertanam, dan menjalar ke seluruh bagian tanaman. Sehingga dari luar tampak baik-baik saja. Tapi saat kita membongkar media tanamnya, akarnya sudah dalam keadaan membusuk yang cukup mengkhawatirkan. Tidak jarang, busuk yang berawal dari luka kecil di akar bisa menghabiskan seluruh bagian tanaman adenium, karena menjalar dari akar sampai ke atas batang. Halo teman hobis, saya Trisuma. Selamat datang di channel YouTube Trisuma Adenium. Terima kasih kepada semua teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma Adenium dengan selalu menonton video-video di channel ini. Pada umumnya busuk yang terjadi pada tanaman adenium ini dikarenakan adanya penyakit berupa jamur yang berkembang biak di dalam akar, batang, bonggol ataupun pada daun adenium. Penyakit dari jamur ini, apabila masih ada yang tertinggal, dan menempel pada bagian tanaman adenium, akan terus meluas. Busuk pada tanaman adenium sering kali terjadi karena proses repotting yang kurang tepat. Penyeleksian akar, penataan akar, dan penanganan setelah adenium tertanam, pasca penggantian media tanam. Berbagai hal tadi merupakan pemicu terjadinya luka, baik yang terlihat ataupun tidak, yang menjadi asal mula busuk pada adenium. Selain itu, busuk pada tanaman adenium kerap kali terjadi karena overwatering. Baik itu overwatering karena tanaman adenium terlalu banyak menyerap air, karena setiap hari terkena hujan. Atau bisa juga overwatering karena cara penyiraman yang kurang tepat. Dalam penyiraman tanaman adenium, baik interval dan waktu penyiraman tanamannya sebaiknya disesuaikan dengan jenis dan komposisi media tanam yang dipakai, dan lokasi serta penempatan tanaman adenium juga berpengaruh dengan bagaimana cara menyiramnya. Tanaman adenium yang tumbuh di media tanam yang terlalu basah, akan menderita kekurangan oksigen, yang menyebabkan kematian akar, karena menurunnya daya tahan tanaman adenium terhadap serangan penyakit. Pertumbuhan adenium menjadi terhambat. Akar yang rusak akan memiliki sedikit pertahanan terhadap masuknya organisme dari media penanaman, yang menyebabkan pembusukan pada akar, dan tanaman adenium itu mati karena busuk akar. Penggantian media tanam secara berkala
merupakan salah satu cara untuk menghindari tanaman adenium mengalami overwatering. Hindari penggunaan media tanam adenium yang sudah tidak layak, seperti media tanam yang sudah terlalu lama, media tanam yang padat dan becek, media tanam kurang poros, pH media tanam yang asam, dan lain sebagainya. Gejala awal busuk pada tanaman adenium bisa dilihat dari bonggol yang empuk dan kisut. Daun sering menguning dan rontok. Batang mengerut dan empuk. Dan pertumbuhan tanaman adenium melambat seperti berhenti. Sebagai pencegahan busuk pada tanaman adenium, dalam pembuatan komposisi media tanam adenium, jenis media tanam yang poros harus menjadi acuan dalam membuat komposisi media tanam buat adenium. Tapi harus dapat mempertahankan kelembapannya sepanjang hari, terutama pada musim kemarau. Untuk menjaga porositas dan drainase air dalam media tanam, sebaiknya tambahkan juga lubang drainase di bawah pot, agar air siraman lebih lancar keluar dari lubang drainase. Agar media tanam tidak terlalu lama basah, ada baiknya 1/4 bagian media tanam bagian bawah dibuatkan komposisi media tanam yang sangat poros, atau hanya menggunakan pasir kasar saja. Selanjutnya mengatur interval waktu penyiraman, yang disesuaikan dengan komposisi media tanam yang digunakan, dan lokasi penempatan adenium. Misalnya media tanam yang digunakan sangat poros. Lokasi daerahnya sangat panas. Dan penempatannya di area terbuka, yang terkena sinar matahari langsung, dari pagi sampai sore. Tentu media penanamannya pasti cepat kering. Pada kondisi seperti ini, cara menyiram tanaman adenium bisa 1 hari sekali, atau bisa juga menyiram adeniumnya pada pagi dan sore, setiap harinya. Tapi kebalikannya, bila media tanamnya tidak memakai media tanam yang poros, lokasinya di daerah dataran tinggi, yang cukup lembab dan sejuk, serta penempatannya tidak di tempat terbuka, atau di bawah naungan, atau hanya terkena sinar mataharinya tidak terlalu lama, hanya 1 atau 2 jam saja tiap harinya. Lebih baik, menyiram adeniumnya tidak tiap hari. Bisa 2 hari, atau 3 hari sekali. Atau menyiram tanaman adenium, saat media tanamnya benar-benar kering. Agar media tanam tidak terlalu lama dalam keadaan basah dan lembab. Dan akar adenium diberi kesempatan untuk mendapatkan oksigen. Dan penyiraman adenium yang masih dalam proses pemulihan. Siram sedikit demi sedikit menggunakan sprayer, pada bagian atas media tanamnya tiap pagi. Untuk memancing metabolismenya. Perlu diingat, tanaman adenium yang sedang dalam masa pemulihan, di mana perakaran umumnya tidak dapat melakukan penyerapan air dengan baik. Penyiraman yang berlebihan
hanya akan membahayakan hidupnya. Mengatasi busuk pada tanaman adenium, haruslah tega di dalam memotong bagian-bagian yang busuk. Jika akar adenium terlanjur menunjukkan tanda-tanda membusuk, maka segera cabut kembali dari potnya. Cuci bersih, lalu buang bagian akar yang busuk menggunakan pisau steril. Jangan ragu-ragu untuk memotong bagian akar yang busuk. Sedikit saja ada busuk yang masih tersisa, dapat membuat busuk meluas dan menjalar. Olesi luka bekas potongan dengan fungisida, agar lukanya cepat tertutup dan cepat mengering. Lamanya luka mengering, berbeda-beda menurut keadaan luka akar. Jika ternyata luka tidak mengering, malah terus-menerus basah, artinya masih ada sisa sedikit busuk, yang masih tertinggal dan masih menjalar. Tegalah memotong kembali akar yang busuk, sampai tidak ada sedikit pun busuk akar yang tersisa, atau busuk yang kembali muncul. Setelah luka benar-benar kering, maka tanaman adenium siap untuk ditanam kembali. Terima kasih sudah mengunjungi channel Trisuma Adenium. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi, serta penyemangat untuk terus menjalani hobi menanam adenium. Tekan tombol jempol ke atas apabila suka. Dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel Trisuma Adenium, dengan tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasi. Agar teman-teman hobis, tidak ketinggalan video baru di channel ini.